Sabar guys. Nah. Hayo, nanti habis lagi itu memorinya. Tadi hampir mana? Beda tahun ngajarin. Oh ya, Gitu juga. ya pokoknya anyway, ya intinya sih gini. Sebagai orang tua, Bunda coba buat ngertiin Nisa dengan dunianya, dengan umurnya, dengan pergaulannya, dan tahunnya kayak sekarang kayak apa. Karena Bunda ngerasanya akan useless kalau misalnya maksain ajaran yang Bunda terima dari orang tua Bunda untuk diterapin ke Nisa. Gak akan masuk. Jadi Bunda mikir bukan cuman bukan cuman anak yang mesti nurut sama orang tua, tapi orang tua juga kalau bisa ya ngertiin anak ya. Bukan cuma anak yang mesti nurut sama orang tua, tapi orang tua juga kalau bisa ya ngertiin anak ya. Ya dalam hal ini ya Bunda juga mesti bisa ngertiin Nisa, bukan cuma Nisa doang yang harus nurut sama Bunda. Gitu. Next, sama bundanya dibolehin ngerokok atau enggak? Kalau masalah boleh, sebenarnya enggak dibolehin. Tapi ya unfortunately karena Bunda juga ngerokok, terus di keluarga besar juga memang banyaknya ngerokok, dan kita intinya di keluarga adalah komunikasi jujur dan terbuka. Jadi segala sesuatu ya pasti dikasih penjelasan sama Nisa konsekuensinya. Awalnya dulu Nisa gitu, kalau misalnya Bunda ngerokok atau bau rokok pasti dia ngejauh, atau yang bau rokok, Bunda pindah dong duduknya, jangan sebelah aku, anginnya ke aku, kayak gitu ngehindar. Cuman balik lagi pergaulannya Nisa juga kan, Nisa kan nggak setiap jam ada di rumah, nggak setiap hari ada di rumah, ke sekolah, terus udah kita apalagi kuliah sekarang, terus jadi ngekos ya. Bunda cuman bilang sama Nisa bahwa konsekuensi ngerokok itu apa, dan yang paling penting adalah kalau Nisa mau ngerokok itu tidak akan menambah uang jajan. Itu intinya. Makanya yang tadi aku bilang kayak ya udah, you have the decision to make, ya udah stick with it ya. Terima konsekuensinya. Bundanya ngidam apa pas hamil Kasyafa? Ngidam. Sebenarnya nggak pernah ada ya acara ngidam kayak orang-orang gitu pengen makan. Tapi ketemu suka buah pir. Iya, itu ceritanya ya mungkin bisa dikonsider ngidam. Tapi intinya nggak kayak orang-orang yang jam 2 pagi pengen makan duren, atau jam 4 subuh pengen makan somai, yang hal-hal yang aneh-aneh gitu. Sebenarnya hampir nggak ada. Tapi cuman satu sih, waktu itu pengen makan pir yang hijau yang bentuknya kayak lonceng begitu, bukan pir yang kuning. Minta dibeliin sama ayahnya Nisa waktu itu karena dia mau keluar. Cuman bilang pengen satu buah pirnya. Tapi mangga. pas dibeli Pirnya, tapi pas dibeli yang datang mangga. Memang banyak sih mangganya 2 kilo, tapi cuman pengen pir doang satu. Terserah mau dibeliin mangganya 1 kontainer, orang pengennya pir itu doang. Tapi akhirnya terus ya udah beli pir lagi deh gitu. Oke. Oh ya, itu beli manggahnya karena alasannya satu, manggahnya lagi turun harga, diskon. So silly. Oke. Kenapa Bunda bisa se-open minded itu ke Syafa? Mungkin karena apa ya? Karena Bunda juga orangnya open. Terus Bunda ya mostly kerjaannya Bunda juga banyak berhubungan dengan orang, dengan publik, dengan komunitas. Karena Bunda juga dulu ngambil kuliahnya communications. Jadi ya terus Bunda seneng dengan hal-hal baru, hal-hal yang seru gitu. Lebih seneng mingle dengan orang daripada orang yang harus ngertiin. Itu akan jauh lebih susah. Jadi mungkin karena punya basicnya itu ya akhirnya jadi kayak sekarang, bisa open minded, bisa ini, bisa itu gitu. Yang penting sih asik-asik aja, yang penting nggak ngerugiin orang gitu. Selisih berapa tahun sama Bunda? 21. Iya kan? Iya, aku 19, Bunda 21. Iya. Nah, Just do the math. ya. Oke. Bundanya pernah main film baju jujur ya? Enggak, cuma mirip doang. Nggak pernah.
Bunda suka nail art ya? Used to be, yes. Used to be ya. Sekarang dia sudah beralih. Nah, apa kelebihan Kak Syafa yang Bunda tahu? Kelebihan piercing. Buset. Suka dukanya punya anak kayak Syafa gimana? Banyakan sukanya ya, dukanya cuman satu doang, waktu ngebrojolin aja 17 jam mulesnya. Udah itu doang. Pernah ikut futsal gak nih? Pernah. Tanggapan Bunda pas futsal gimana? Sebenarnya dia bukan nggak ngebolehin sih, dia ngomong kayak lebih baik jangan Neng, soalnya kan aku punya skoliosis, takut ngaruh ke tulang punggung. Dia udah berhenti futsal juga sih, udah capek. Dan harus beli sepatu futsal yang hanya bisa dipakai untuk futsal, nggak bisa dipakai yang lain-lain. Itu agak sedikit useless. Kan rokoknya sama gak sama mamanya? Beda. Dia Marlboro Ice Burst, aku Surya Pro Mild. Tipe menantu idaman Bunda. Haska langsung. Haska dengerin. He fucked up. Pasca didengerin. Standar kayak orang tua lainnya, pokoknya baik, bertanggung jawab. Kalau masalah fisik Bunda serahin lagi sama Nisa, karena Nisa yang tahu takarannya cakep menurut dia kayak apa. Karena cakepnya menurut Nisa dan cakepnya menurut Bunda beda. Kayak gini nih, kayak Raska. Ting. Gitu. Cuman kalau Bunda suka bercanda sama Nisa, pokoknya dengerin ya Nis, kalau ada cowok yang nyakitin kamu, bilangin sama tuh cowok siap-siap dikejar sama Bunda pakai bedog. Raska. Kalau nggak tahu bedog itu apa, bedog itu adalah pisau yang ukurannya lebar dan kotak dan biasa dipakai buat nyacah daging. Nah, pengen tahu dong pengalaman sekolah di Regina Pacis gimana? It was fun. Sekolah disiplin, beneran disiplin. Soalnya kalau misalnya ada masalah dikit, langsung berhadapan sama suster. Kayak yayasan tuh, suster FMM, ribet. Dari Plato saudaranya Raska. Setelah Bunda ketemu, menurut Bunda Raska orangnya gimana? Raska orangnya baik, sopan. Hari gini masih ada cowok sopan. That's nice. Terus komunikatif. Kuncinya sebenarnya cuma satu. Bunda selalu seneng sama cowok-cowok yang pernah dekat sama Nisa atau jadi pacaran Nisa kalau mereka komunikatif. Itu aja. Karena Nisa itu susah berkomunikasi kalau udah di luar rumah. Yep. Alasannya kalau nggak lobet, Tapi emang gak bener ada loh, sinyal, abis pulsa, gak ada kuota dan lain sebagainya. Gitu dah. Kata ayah Bunda anaknya biadab. Anjrit lu ya. Biadab. Apa harapan Bunda buat Syafa ke depannya dan sebaliknya? Bunda pengennya Nisa bisa mandiri, nggak nyusahin orang lain, bisa struggle, cause we never know, life sucks, Shit happens. itu aja. Gitu. Terus tadi apa sih? Oh, sama aku. Apa harapannya? Sukses. Hidupnya lama. Biar bisa melintas dulu, baru boleh mati. Bisa beliin apa? Sepatu ya? Sepatu apa? Kan kamu suka sepatu. Oh, kamu mau beliin aku sepatu? If I have money, lot of money. So sweet. Kenapa milih nama Syafa Tante, kata Gustu, temen aku di kuliah? Oke, itu jadi awalnya sebenarnya yang milih nama Syafa bukan Bunda, tapi yang milih nama Syafa itu adalah omnya, itu adik sepupunya Bunda. Jadi one day Bunda lagi hamil 8 atau 7 bulan dan lagi main PS sama adik sepupu Bunda sampai nyari-nyari nama. Nah terus dia bilang, nama anak lu jangan yang A, jangan dari huruf A. Kenapa? Ntar kalau sekolah kasihan dia absennya pertama. Terus jangan terakhir juga. Gitu. Kasihan kelamaan. Iya, kasihan kelamaan. Akhirnya cari terus ketemulah Syafa. Nah, nama Syafa itu sebenarnya diambil dari tempat di Arab sana, di Mekah itu ada tempat namanya Syafa Marwa, gitulah kurang lebih. Jadi itu ada satu histori di mana ada satu cerita di mana Berarti ini gue baru pertama kali tahu. intinya sebenarnya kenapa dikasih nama Syafa itu ada suatu kejadian di mana harus dilakukan sebuah perjalanan dari Syafa ke Marwa untuk mencapai sesuatu. Nah itu effort banget,
itu banyak pengorbanan, itu banyak perjuangan sampai akhirnya dapat sesuatu yang memang diinginkan. Jadi maunya bunda itu supaya Syafa atau Nisa tahu bahwa untuk ngedapetin sesuatu itu nggak ya harus ada usaha, harus ada effort, nggak cuma tinggal minta doang. Itu nyampe. Gitu. Gitu. Mana tadi ada pertanyaan? Ini kok kayaknya dagu bunda udah jerawat ya? Udah kopek, udah luka itu. Kata Nesa resep muda. Nesa tuh yang waktu itu main kesini. Resep muda? Nggak ada resepnya. Cuman gini, salah satu resep mungkin bisa dibilang resep kali ya. Cuman kalau misalnya ini kalau dilihat sama orang yang tahu bunda juga, mereka kan juga bilang gacot lu Win gitu kali ya. Cuman mungkin salah satu resepnya adalah gini, orang nggak perlu tahu kalau kita lagi susah. People don't need to know if we have problems. People don't need to know kalau kita sejam yang lalu baru nangis. Jadi Habis ini kerokin. jadi ya coba happy aja kalau misalnya lagi di tempat umum, terus coba mingle aja dengan orang-orang yang bawa positive vibe gitu. Ini pertanyaan terakhir dari Raska Razul. Raska baik gak? Dia yang nanya sendiri. Mesti banget kak nanya. Baik dong. Gitu guys. Selesai guys. Dadah guys. Thank you for all the questions. Don't forget to like, Comment and subscribe. boom.